Kita ulangi tematik kita ini. 1, 2 bersama-sama. 3. Kenaikan Yesus mewujudkan. Oke. Waktu kenaikan boleh tangannya seperti ini. Bapak Ibu mari sama-sama. Kenaikan. Waktu mewujudkan. Dan ketika harapan baru, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kenaikan Yesus mewujudkan harapan. Bersama-sama tetap duduk saja dulu. Kita katakan sebagai awal, sebagai pembuka reflektif akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 3, 2, iya. Kenaikan Yesus mewujudkan harapan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Coba lihat ayat 11. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka. Siapa yang berkata? Ya. Dan rasul-rasul adalah konteks bukan Rasul Paulus saja. Itu berarti gereja awal. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Ini maksud kepada setiap orang yang mau percaya pada Tuhan. Bapak Ibu, Anda perlu kita juga disegarkan bahwa pelayanan Yesus itu hanya di seputar Galilea sebetulnya. Jadi jangan pikir, wah Yesus kemana-mana. Paulus yang kemudian kemana-mana mengikuti jejak Yesus. Tapi Tuhan dan Juru Selamat kita, dia selalu mulai dari skup yang kecil. Dia pilih murid-murid juga pertama, berapa jumlahnya? 12. Seperti jumlah suku Israel. Tetapi kemudian melebar, meluas. Tapi lihat dari yang kecil, dari yang sedikit itu. Bagian ini oleh para malaikat ditegaskan juga sekarang pada Anda dan saya. Kita Galilea itu. Anda dan saya Galilea itu. Yang mungkin sering mendapatkan penilaian. Kurang dapat hitungan. Tidak masuk hitungan. Mendapatkan tekanan. Dipinggirkan. Perhatikan. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Bapak Ibu tidak salah melihat ke atas. Seperti kita tadi. Tetapi persoalannya murid-murid melihat dengan nanar. Dengan keprihatinan bahkan yang berujung pada kebuntuan tampaknya. Lalu sepertinya putus harapan, tidak ada lagi asa. Tidak ada lagi kemungkinan. Dan kemudian semangat tergerus. Tapi lihat kalimat berikutnya. Ini harus kita tangkap lagi. Refleksikan lagi. Dan berlakukan lagi. Perhatikan. Yesus ini Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang diangkat kemana? Sekali lagi. Lihat. Tolong telan dikunyah secara spiritual dalam urapan roh. Tadi kita sudah epikleise, memohon urapan Roh Kudus lebih lagi. Tiap hatimu ada Roh Kudus. Tapi roh ada di hati, pikiran dan hidup kita karena ini. Perhatikan. Yesus ini Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang diangkat kemana? Jadi surga adalah alamat Anda dan saya. Bukan sebuah kesombongan, bukan keangkuhan rohani apalagi. Tapi sebuah kepastian, lihat. Diangkat ke surga meninggalkan kamu. Jadi kata meninggalkan jadi tidak punya makna sebetulnya.
Kenapa? Lihat, koma masih ada, bukan titik, koma. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama itu apa Bapak Saudara? Dengan awan. Betul? Tadi sebelum bagian ini murid-murid melihat awan menutup ketika Yesus boleh naik. Jadi salib. Terima kasih Pak Yang, Bu Merina mengingatkan bagian ini. Jadi melihat salib bukan kekalahan, bukan gelap, tapi sebuah kemenangan yang naik. Dia plus, dia bertambah, dan dia janji untuk datang kembali. Wah, luar biasa. Perhatikan. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia, apa tadi? Itu berarti kalau kita masih lihat awan, saya sudah beberapa kali mengatakan bahkan dari mimbar kudus, proses belajar bersama kita dalam logos, dalam sabda. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari Anda semua kita masih bisa lihat ke langit awan, berarti firman ini ya dan amin. Berarti Tuhan masih menyertaimu. Berarti kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan, janjinya itu akan menjadi sebuah penggenapan, bahkan sebuah perutusan. Ini pertama. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu bukan perpisah. Tadi dalam liturgi sudah diulang, bagus sekali. Terima kasih Komisi Ibadah. Ya. Melainkan apa? Diutus. Perutusan adalah mewakili lembaga, negara bahkan, atau seseorang yang jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa, dan melakukan tugas yang sangat penting. Persoalannya, mungkin Anda berkata dalam hati pikiran, Bang Dodo, Pak Pendeta Lusindo, aku ya wis ngerti, aku ya udah ngerti begini-begini. Persoalannya, perutusannya kemana? Kan banyaknya jadi diam kita karena begitu banyak tekanan. Karena begitu ngerinya tempat yang diutus. Lokusnya itu begitu ngeri. Kita angkat 4. Anda dan saya, kita semua. Mari buka mata hati lebih lagi. Mari lihat awannya Tuhan. Ya, jangan takut. Ya, jangan glimpse, jangan mengabaikan. Perhatikan. Yang pertama adalah kita diutus ke tengah situasi kondisi layoff. Layoff itu PHK, sudah banyak yang tahu. Tapi PHK secara massal. Harus diambil keputusan panas matahari Tuhan anugerahkan. Jadi ketika panas pagi hari, siang, tiba-tiba jelang siang menjelang sore, hujannya nggak tanggung-tanggung. Bapak Ibu, saya mau kita lebih lagi memaknai kasih aman sendiri. Berhenti. Lihat ini. Mengapa ada perutusan dan kemudian memunculkan pengharapan baru? Yang pertama ada sauh, ada jangkar yang kuat. Apa jangkar Anda dan saya? Apa sauh keluarga kita? Apa sauh jangkar gereja kita? Kasih setia Tuhan. Menaikkan kasih setia Tuhan. Selamanya kan? Selamanya. Dan ayo terus bernyanyi yang seperti itu dalam tiap verbal. Di tengah pergumulan tadi, krisis-krisis akibat peperangan. Ya.
Berimpact terus, layer-layernya panjang, ada lagi macam-macam. Belum kita bicara soal mental health, kesehatan mental. Sekarang makin banyak lagi yang cemas. Anda dan saya bagaimana bisa jadi sumber kelegaan, sukacita kepada teman, tetangga, anggota keluarga apalagi yang cemas. Kalau kita nggak sendiri untuk pegang ini, ada sawu, ada jangkar. Aku punya Gusti Yesus Kristus, dan Dia bukan sekedar mati untukku, tebus dosa-dosa kami, bukan sekedar bangkit menang atas maut, tapi Dia naik memastikan akan kemenangan surgawi itu. Kedua, bukti-bukti. Pengharapan baru, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk poin kedua ini memaknai dua, perhatikan. Anda dan saya dijadikan kaya oleh Tuhan karena keselamatannya. Dan kaya dalam Tuhan yang A, 2A, adalah dalam paradigmamu, hatimu khususnya. Walaupun di dompet cuma 5.000 perak. Betul? Mengerti? Kemampuan empowering, kekuatan kuasa Roh Kudus harus kita persilahkan lebih kuat lagi. Kedua, kemampuan kita memegang harapan bahwa kita ini kaya, diselamatkan, dan diberi kekuatan cinta kasih yang terus menerus sebagai jangkar hidup kita. Itu yang akan membuat kita hari ini lebih lagi mempersiapkan itu. Kita berpikir apa indikasi, apa kekuatan yang bisa aku lakukan sebaik mungkin dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk aku hidup kudus, untuk aku tidak korupsi, untuk aku kerja lebih baik, untuk aku sekolah, dan dalam kehidupan kampusku yang sudah kuliah, belajar sungguh-sungguh. Karena aku kaya, karena aku diberkati, karena aku diurapi. Dan itu yang akan memampukan hidupmu bisa melangkahi begitu banyak kecemasan, bahkan ketakutan, kengerian. Itu yang akan mengampukan kita hidup baru. Jadi kalau ada istilah teologis hidup baru, kehidupan baru, jangan bingung. Apanya yang baru? Yang baru adalah kemampuan dari Tuhan Yesus untuk naik, bersukacita. Poin 1, poin 2 ada bukti. Lalu kita terus berjuang dalam hidup baru. Yang keempat apa? Penggenapan janji. Pasti. Marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan apa janji Tuhan? Apa janji Tuhan? Apa janji Tuhan? Aku akan memberikan kelegaan, kesegaran bagimu. Itu yang ngomong bukan manusia, bukan Lusindo, bukan tokoh-tokoh apapun. Itu Tuhan yang janji. Pasti. Jadi ketika air mata jatuh, biar itu melegakan dan menaikkan kita dalam iman dan memiliki pengharapan. Aku punya Tuhan. Dan kesulitan, pergumulan, krisis ini nggak akan terus di sini. Pasti akan selesai. Ayo berpikir yang benar. Ayo lakukan yang lebih banyak perbuatan baik. Di dalam kuasa, dan ini dia konteks dari kisah para rasul kita. Gereja-gereja awal, sudah saya katakan sejak awal, yang dibentuk dan lahir dari urapan Roh Kudus sampai hari ini, sampai besok, dan sampai selama-lamanya. Roh Kudus akan memberi teguran. Cintai perbedaan. Ayo jadi saksi untuk teman-teman disabilitas. Ayo ramah kepada perempuan, laki-laki.
Ayo sayangi anak-anak. Dan kita mau berkata yang benar dan yang baik. Ini yang maksudnya. Saksi-saksi di Yerusalem, pusat segala sesuatu, agama, nilai-nilai, tradisi. Kemudian meluas di mana? Seluruh Yudea, tetangga, lingkungan tadi, masyarakat, dimanapun lokus sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usahamu, dan di mana? Samaria, suku apapun. Ayo jadi saksi bagi bangsa apapun. Bahkan bagi agama apapun. Di tengah intoleransi yang masih terjadi. Ya, di tengah intoleransi yang masih terjadi. Tidak usah ikut-ikutan ngebully. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Mampulah untuk lebih lagi jadi berkat. Ya? Dan sampai ujung bumi. Saya mau mulai dengan apa yang ada di gereja kita. Pengharapan kita adalah Bapak Ibu Saudara, masih banyak yang lain, ada beberapa. Tapi dua hal saya memulai dari kita sebagai persekutuan orang-orang. Tapi tetap buka mata, tapi ini menjadi komitmen di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk besok dan seterusnya. Kita awali dulu dengan tema kita bersama. 3, 2, ya. Kenaikan Yesus mewujudkan harapan baru. Mari gandeng satu dengan yang lain. Ya, boleh bergeser. Atur nun. Wah, puji Tuhan. Yang di luar juga nggih. Masih banyak yang begini, ngapurancang ya. Buka tanganmu. Ya. Ya. Kenaikan Yesus mewujudkan harapan baru. Mari buka teksnya multimedia. Kita naikkan doa komit kenaikan Tuhan Yesus. 3 bersama-sama. Ya Tuhan Yesus Kristus, kenaikan-Mu membuka pintu langit. Kami bersyukur atas pengharapan yang baru. Ingatkan kami untuk ke langit dengan putus asa, melainkan kuatkan kami berjalan maju dengan iman, berpegang penggenapan janji-Mu yang pasti. Engkaulah sumber pengharapan abadi. Mampukan kami menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini, membawa kebenaran dan kasih di tengah ancaman bahkan krisis, hingga nanti kami bersatu kembali dengan-Mu di kerajaan surgawi dalam kuasa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Kita meneruskan saat teduh dengan